Emiten berkode saham DGWG melaporkan performa gemilang dengan volume penjualan pupuk mencapai 513.000 ton atau melonjak 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemirsa PT Delta Giri Wacana Tbk atau emiten berkode saham DGWG mencatatkan volume penjualan tertinggi sepanjang sejarah perseroan pada akhir tahun 2025. Pencapaian ini didorong oleh lonjakan permintaan di segmen pupuk dan pestisida yang tumbuh signifikan melampaui target tahunan. Emiten berkode saham DGWG melaporkan performa gemilang dengan volume penjualan pupuk mencapai 513.000 ton atau melonjak 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif juga diikuti oleh segmen pestisida yang naik 27% serta alat pertanian seperti sprayer yang tumbuh 26%. Presiden Direktur DGWG David Yauri menyatakan bahwa pencapaian fantastis ini merupakan hasil optimalisasi pemanfaatan big data untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar secara tepat waktu. Selain faktor eksternal seperti kondisi iklim yang mendukung, keberhasilan DGWG juga dipengaruhi oleh pengerahan sumber daya yang efektif dan dukungan inisiatif pemerintah di sektor pertanian. Penggunaan data besar dalam aktivitas pemasaran terbukti mampu membuat distribusi produk menjadi lebih tepat sasaran. Perusahaan tidak hanya fokus pada kuantitas, namun juga konsisten melakukan langkah strategis untuk menjaga kualitas margin melalui efisiensi rantai pasok dan disiplin biaya operasional. Adapun manajemen memandang capaian rekor di tahun 2025 sebagai fondasi kuat untuk melampaui target bisnis di periode mendatang. Dengan implementasi strategi yang terukur dan kesiapan operasional yang matang, DGWG optimistis dapat mencatatkan kinerja profitabilitas yang lebih baik dari rencana awal. Kedepan, perseroan akan tetap berfokus pada penguatan layanan dan efektivitas distribusi guna mendukung produktivitas sektor pertanian nasional secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pertemuan dengan MSCI telah berjalan dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, OJK dan pemangku kepentingan pasar modal mengajukan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization dan Danantara telah melakukan pertemuan secara virtual dengan MSCI. Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi menyatakan, OJK telah menyampaikan sejumlah proposal usulan kepada MSCI. Proposal tersebut disampaikan dalam diskusi yang dilakukan bersama MSCI pada Senin sore. Salah satu usulan yang diajukan adalah terkait pengungkapan ultimate beneficial ownership atau penerima manfaat akhir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia juga mengajukan usulan terkait peningkatan likuiditas pasar. Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan free float saham emiten di dalam indeks. Diskusi pada pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik dan kemudian kami mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan di level pertemuan di tingkat teknis. Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya. Dan kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud. Hasan Fauzi menambahkan, pertemuan dengan MSCI akan kembali dilakukan pada tahap berikutnya. Pertemuan lanjutan akan membahas diskusi teknis terkait metodologi perhitungan saham yang digunakan MSCI. Jakarta, Rifki Anwardi, IDX Channel. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi menyatakan pasca terkoreksi tajam, indeks harga saham gabungan telah mendapat respon positif dari para pelaku investor asing. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi beli atau net buy dari investor asing pada perdagangan kemarin yang mencapai 654,9 miliar rupiah.
Menurut Frederica, masuknya investor asing ini turut menaikkan harga saham yang memiliki fundamental yang bagus. Sedangkan saham-saham dengan harga yang sudah terlampau tinggi masih mengalami koreksi. OJK menghimbau investor untuk tidak panik dan tetap berfokus pada tujuan investasi jangka panjang. Ternyata setelah 4 hari asing net sell, pada hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 654,9 miliar rupiah. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini. Pemirsa, BPI dan Antara menyatakan telah aktif membeli saham di pasar modal Indonesia. Adapun saham yang telah dibeli Danantara melalui manajer investasi, yakni saham yang memiliki portofolio positif, mulai dari valuasinya, menarik hingga cash flow dan fundamental serta likuiditas yang baik. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menyatakan telah aktif dalam pembelian saham di pasar modal Indonesia. Pasalnya, meski saham secara harian indeks komposit menurun, namun pergerakan pasar telah menunjukkan arah yang lebih sehat. Chief Investment Officer BPI Danantara Indonesia, Pandu Sahrir mengatakan, saham yang telah dibeli Danantara melalui manajer investasi, yakni saham yang memiliki portofolio positif, mulai dari valuasinya menarik, hingga cash flow dan fundamental serta likuiditasnya baik. Kita aktif partisipan membeli saham-saham yang tadi saya bilang cash flow-nya bagus, memiliki profil bisnis yang bagus, valuasi yang baik, dan juga perlu likuiditas yang baik. Pandu menambahkan, masuknya Danantara ke pasar modal Indonesia ini merupakan bagian dari sinergi bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam melaksanakan reformasi pasar modal, utamanya dalam percepatan isu transparansi kepemilikan saham dan free float yang menjadi perhatian MSCI. Jakarta, Rifki Anwardi, IDX Channel. PT Bank Negara Indonesia (TBK) mencatatkan kinerja di sepanjang tahun 2025 dengan fee-based income sebagai penopang utama. Di tengah tekanan beban bunga dan pencadangan, BNI tetap menjaga pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau emiten berkode saham BBNI melaporkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2025. Pendapatan komisi atau fee-based income menjadi salah satu penopang utama kinerja bank tahun lalu. Secara konsolidasian, BNI mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 40,33 triliun rupiah. Angka ini turun tipis 0,4% secara tahunan seiring kenaikan beban bunga. Beban bunga BNI meningkat 11,3% menjadi 29,06 triliun rupiah. Sementara pendapatan bunga hanya tumbuh 4,2% menjadi 69,39 triliun rupiah. Dari sisi biaya, nilai pencadangan atau impairment meningkat menjadi 9,72 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong laba bersih sebelum pajak turun 8,2% menjadi 24,39 triliun rupiah. Meski laba tertekan, BNI berhasil menjaga kinerja intermediasi. Hingga akhir 2025, dana pihak ketiga mencapai 1.040.083 triliun rupiah dan penyaluran kredit tumbuh 15,9% menjadi 899,53 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.